Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bergabung kembali di live streaming pelayanan dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan tentang kepahitan seorang anak yang akan dibawakan oleh Bapak Charles Wong. Beliau adalah founder dan pembina Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Bandung, sekaligus Ketua Yayasan BOAS, yang merupakan badan konseling dan pengembangan mental health remaja dan anak. Jika Bapak Ibu Saudara semua memiliki pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas atau diskusi lain dengan Pak Charles, silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat YouTube, Facebook, dan Instagram kami. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk berkumpul melalui siaran langsung ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, tolong segala hambatan teknis maupun kendala lainnya, Tuhan, biarlah acara ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan. Dan kami menyerahkan pembicara hari ini Tuhan, Bapak Charles. Tuhan mampukan hamba-Mu, berikan hikmat daripadamu Tuhan dalam menyampaikan topik yang dibawakan. Kiranya setiap kata yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau saja yang berdaulat, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baik, Shalom Pak Charles, silakan bergabung. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang menurut saya hari ini luar biasa ya, bisa lebih punya concern tentang mental health ya. Nah, kalau kita bicara tentang mental health ini ada di ranah jiwa ya, dan saya percaya ketika kita bicara ranah jiwa, di situ ada yang namanya memori, di situ ada yang namanya perasaan, emosi, ya. Di situ juga ada yang namanya intuisi, imajinasi, semua ada di situ. Nah, saya sangat mempercayai bahwa kalau kita bicara tentang kepahitan anak, sebenarnya kita perlu tahu asal muasalnya dari mana dulu. Nah, yang sering kali orang menyadari itu ketika dia sudah besar. Pertanyaannya, apakah itu betul? Gitu ya. Nah, dalam satu buku yang pernah saya baca yang judulnya tentang kesemuan memori, begitu, itu dibilang bahwa memori janin itu sudah berfungsi sejak dia umur 3 bulan di dalam kandungan. Jadi let's say lah kita bicara salah satu kasus yang dihadapi di rumah Ruth ya, yaitu tentang aborsi gitu. Kenapa di salah satu sesi kami di mana ibu kandung itu wajib atau diarahkan, di-encourage untuk minta maaf dengan anaknya. Karena detik dia punya ide pengen membunuh anaknya, itu sebenarnya anaknya tahu. Yang jadi masalah adalah itu masuk di alam bawah sadar. Sehingga ketika dia bertumbuh, begitu ya, itu ada sesuatu yang disimpan di sini. Ya, mungkin belum ada penelitian yang lebih lanjut, memang karena ini cukup sulit, karena menyangkut bayi yang sama sekali gak bisa mengungkap sesuatu. Tetapi at least cukup besar, sebagian besar orang yang saya tanya ketika dia, kenapa sih kalau hubungan kamu dengan mamamu kurang baik, ketika ditanya, bisa jadi, nggak selalu, sekali lagi, ada unsur di mana mamanya pernah mau menggugurkan. Kenapa? Itu kerekam. Nah, kepahitan itu muncul dari mana ya? Kalau menurut para ahli jiwa dibilang kepahitan itu dapat disimpulkan sebagai perasaan negatif yang muncul akibat pengalaman traumatis, kekecewaan, dan perlakuan yang tidak adil. Ya, jadi kepahitan dalam konteks kejiwaan anak terkait pengalaman emosional yang tidak teratasi dan mulai berdampak pada perkembangan psikologi anak, gitu ya. Jadi berarti ada sesuatu pengalaman yang buruk begitu,
ada perasaan negatif, kapan itu terjadi dan kapan itu menempel. Ya, ketika ada peristiwa tidak mengenakan, tadi contohnya aborsi. Ketika waktu kecil secara kita pikir itu guyon, ya, misalnya memakaikan baju perempuan ke anak laki-laki. Nah, ini kan tampaknya guyon, lucu gitu ya. Nah, itu nggak lucu. Itu lagi menanam sesuatu. Nah, cara kerja otak secara kedokteran, secara medis pun semua tahu bahwa memori tidak hilang seperti komputer. Control Alt Del selesai. Begitu ya, atau beberapa ahli komputer tahu caranya gitu ya. Tapi kenyataannya memori di manusia sekali lihat nggak hilang. Saya masih ingat satu hari dalam satu seorang dokter ahli seksologi, Dr. Adik Wijaya, di dalam satu pertemuan besar, ya dia tanya, siapa yang punya akun media sosial Facebook? Angkat tangan, banyak ya. Oke deh. Yang pengikutnya di atas 100 masih banyak. Begitu, berapa yang di atas 500? Nah, ternyata ada anak kelas 5 SD. Angkat tangan. Lalu dipanggil. Lalu ditanya. Dek, pernah nggak dikirimin gambar sama teman kamu? Pernah. Yang nggak senonoh? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Dihapus. Baik dong, tentunya berarti anak itu baik ya. Pertanyaan berikutnya. Hilang nggak dari ingatan kamu? Tidak jawabannya. Jadi nggak semudah itu hilang. Jadi ada pengalaman hubungan kepahitan traumatis yang dialami ya. Misalnya traumatis terjadi ketika seorang mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Aborsi, percobaan mau dibunuh, itu alasan kenapa saya meminta ibu-ibu ini minta maaf. Harus selesai dengan bayinya yang bahkan belum bisa meresponnya. Yang menyakitkan, yang mengancam, begitu ya, yang melukai secara emosional. Atau mungkin anak-anak yang mengalami pelecehan, fisik, emosi, ya, seksual, kekerasan, ya. Mungkin ada banyak peristiwa yang bisa terjadi dan itu baru bicara dalam ranah anak. Bagaimana kalau ranah anak ini berlanjut sampai dewasa, ya? Ya, saya menemukan terutama ketika saya konseling dengan para remaja ini, kenapa didapati mereka yang umur 11, 14 hamil di rumah Ruth gitu. Ketika ditanya, beberapa di antaranya saya dapetin dari verbatimnya, konselingnya, datanya mengatakan ketika kecil lagi kelas 4, umur 4 tahun ke 4 SD gitu, mengalami pelecehan seksual. Dan kadang kita berpikir peristiwa buruk akan terlupakan seiring dengan waktu. Tapi saya harus tegaskan mulai hari ini, waktu tidak pernah menyembuhkan. Semua itu harus diproses. Ya, dan dibantu dalam berproses itu oleh seorang konselor atau orang tuanya kalau memungkinkan. Di mana orang tua tidak bisa berpikir nanti seiring waktu selesai. Itu alasan kami percaya bahwa aborsi tidak menghilangkan trauma perkosaan, pendampingan yang seharusnya. Ya. Nah, ketika seorang anak alami pelecehan seksual dan tidak diselesaikan, ketika dia bertumbuh besar, maka akan ada kelanjutannya. Apalagi dosa seksual, apalagi kalau kita lagi bicara dosa seksual, itu adalah bicara sesuatu yang sekalipun perkosaan itu bisa jadi nggak selalu dinikmati juga atau karena ingin tahu ya. Jadi ya saya ketemu banyak ya lagi kecil omnya atau tantenya yang notabene masih remaja atau udah kuliah pengen tahu gitu, nyoba-nyoba dan sebagainya hal itu dan berlanjut. Ketika itu tidak selesai maka udah besar tiap pacaran jatuh dalam dosa hubungan badan. Apakah semua? Jawaban saya tidak. Karena ada yang ekstrim jadinya jatuh terus. Ada ekstrim satu lagi jadinya sama sekali nggak mau urusan pacaran. Trauma, takut. Begitu ya. Demikian juga yang lain. Bullying. Ya, orang yang nggak selesai dengan masalah bullying, kadang bisa jadi dia one day, dia cari satu kesempatan untuk dia pengen jadi pembuli. Karena dengan dia membuli, dia merasa dia lebih berkuasa. Tapi dari mana itu muncul itu perlu di-trace
seringkali mundur ke belakang dan kita menemukan bahwa ternyata ada pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman negatif, emosional yang ketanam di memori dan itu tidak diselesaikan. Sekali lagi, itu tidak selesai dengan masalah waktu, gitu ya. Ketika mereka merasa nggak berdaya, saya ambil contoh kasus, let's say lah Emon yang waktu di Sukabumi, di mana ada 200 anak-anak yang mengalami pelecehan secara pria dengan pria begitu ya. Hal yang pertama yang saya langsung bilang, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini tidak dikonseling, tidak diselesaikan, tidak di-deal, orang tua bahkan menutupi karena malu lah dan sebagainya, nggak terobati. Akibatnya memang, ya kadang-kadang, oh karena penjahat udah ditangkap, udah gitu ya. Nggak, anak ini butuh didampingi, dikonseling, bahkan butuh waktu. Yang terjadi itu tidak dilakukan dan saya kira sampai hari ini belum ada sisi pemerintah manapun, pemerintah daerah manapun yang masih bisa sampai manjang begitu. Dan akibatnya apa yang terjadi adalah muncul pelaku berikut. Ya, kalau kita baca nanti di berbagai sumber, didapati salah satu korban Emon akhirnya mensodomi yang lain. Ya, kenapa? Karena itu tidak diselesaikan. Trauma demi trauma, kepahitan demi kepahitan, nggak bisa cuma sekedar salaman, sorry ya. Apalagi kalau kita kepahitannya sama orang tua. Ya, sehingga saya di Amsal itu dikatakan gini, jangan bangkitkan amarah anakmu, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang amat sangat penting ya saya kira ya, karena ketika seorang trauma terluka ya, baru-baru ini saya lagi konseling satu remaja begitu ya. Ini berkaitan dengan grieving. Jadi ibunya meninggal karena sakit, sedangkan ayahnya ini sejak kematian ibunya ini terpukul sehingga dia mulai nggak stabil begitu ya. Akibatnya di rumah terjadi ya kekerasan dan sebagainya, dan itu menimbulkan trauma. Menariknya ketika ditanya gitu ya, satu orang selamat, sisi rumah selamat, ya kita berdoa ya supaya rumahmu semua orang mengenal Tuhan. Si anaknya cuma bilang, semua boleh selamat, boleh nggak kecuali papa saya. Waduh, kaget ya. Kok papanya nggak boleh gitu ya? Karena dia udah nggak mau dengan ayahnya. Ya, tadi bicara seksual, ini bicara kekerasan ya, bicara merasa dibully, merasa direndahkan ya. Kebayangnya sekali anak kelas masih SD ya tiba-tiba harus ngurusin seperti pengganti ayah ya. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi saya pikir hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai institusi Kristen, sebagai institusi yang peduli tentang yang namanya jiwa, saya pikir kita bukan hanya mengejar masalah kognisi saja. Karena pasti at the end pengaruh nggak kepada perilaku tentang baik pertemanan di sekolah, psikososialnya, apakah pengaruh dengan gaya belajarnya, itu semua akan punya pengaruh. Jadi ya saya pikir ini perlu sekali. Jadi hubungan kepahitan ini pasti berhubungan dengan yang namanya tidak bisa memaafkan. Yang nanti November saya berharap kita semua bisa mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Iliana Widodo dan Pak Erwin Widodo tentang pengampunan atau kesembuhan luka batin. Karena tanpa melalui itu semua, kepahitan hanya akan membawa kita ke jurang yang lebih dalam. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya, bagaimana memproses hati yang sudah terluka ini. Jadi sekali lagi kita perlu tahu mulainya dari mana. Dari sejak lahir sudah bisa. Jadi sudah bisa ngerekam. Nah, rekaman ini tinggal diisinya sama apa. Jadi penting sekali bagaimana kita untuk memastikan itu, dan sebagai orang tua ya kita penting sekali untuk peduli. Jangan menganggap enteng, enggak lah, gitu aja masih terluka, itu kan dulu. Enggak, jangan. Hal yang simple buat kita kadang itu nggak simple buat anak. Jadi kadang kita perlu ada waktu gitu ya. Semakin dalam luka tersebut, semakin parah luka tersebut, semakin butuh waktu gitu ya. Saya kira itu yang membuat akhirnya kenapa ada anak-anak yang bahkan kepahitan.
Tahun 1994 bahkan pernah ada satu gerakan di Indonesia yang coba memulihkan antara anak-anak hamba Tuhan dengan bapaknya, karena akhirnya kepahitan, saudara. Ya, mereka ngalami bullying. Oh, kok anak pendeta nggak serohani bapaknya? Nah, ini beban sendiri nih kadang anak pendeta gitu ya, atau yang lainnya ya. Ya, atau melihat bapaknya khotbahin sesuatu tapi kok nggak seperti yang dikhotbahkan begitu. Kira-kira itu. Jadi secara singkat saya bisa katakan bahwa kepahitan itu dimulai dari sebuah pengalaman. Ya, kita mau coba, kita bisa coba protect anak kita bisa, tapi sejago-jagonya pasti ada lubang. Ya, di mana-mana tetap Tuhan adalah protektor terbaik. Tapi saya percaya Tuhan kasih yang namanya keluarga, Tuhan kasih institusi yang namanya sekolah, Tuhan kasih institusi yang namanya gereja. Tujuannya bukan kerja masing-masing. Bersama-sama kita perlu melakukan pendampingan. Ya. Karena buah kepahitan ini muncul yang namanya distrust, insecure. Itu semua buah dari sebuah kepahitan. Dia jadi orang tertutup, nggak mau ngomong. Yang tadinya periang, nggak mau ngomong. Kita sebagai entah di institusi gereja, sekolah, kita harus aware tentang perubahan perilaku. Ya, kita sebagai orang tua harus aware tentang perubahan perilaku. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya nanti jadi agresif. Ya, senang bully orang, mukul orang, menyerang orang. Nah, itu seringkali karena amarah yang tidak terkontrol, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya sifatnya defense, ya. Jadi pembenaran diri, nggak mau ngomong, nggak mau terbuka, itu bisa jadi salah satunya adalah adanya kepahitan. Saya sekali lagi tidak mau mencap atau mengeneralisasi bahwa defensif itu pasti ada masalah. Bisa ada masalah, bisa karena karakter, tapi bisa juga efek karena dia punya kepahitan. So, dengan kepahitan anak ini, betapa pentingnya kita yang ada di sekitar kita ini menjadi orang yang jauh lebih peduli sebenarnya. Saya kira dengan kita mulai mengerti tentang mental health seperti sekarang ini, kita penting untuk punya kepedulian. Jadi kalau kita peduli, kita komunikasi, lihat perubahan perilaku anak, kita langsung aware. Kita bisa tolong, kalau nggak bisa berarti kita referral. Gitu ya. Entah ke badan konseling kah, entah guru BP di sekolah kah, entah ke gereja kah. Jadi penting sekali nih sekarang ini bukanlah waktunya bahwa setiap elemen ini kayak bekerja masing-masing. Ya, anak-anak kita lagi diserang. Ini baru bicara luka. Ini belum bicara tentang kepahitan yang disebabkan perubahan nilai yang diakibatkan dari sosmed dan sebagainya. Saya masih ingat, saya tutup dengan satu cerita. Jadi ini kejadiannya di Jakarta ya. Dua cerita, sorry. Satu, dua-duanya anak umur 15. Satu malah tetangga saya yang di sana ya. Jadi suatu hari karena ibunya merasa dia main game kelamaan, wifi-nya dimatiin. Dan dia bunuh diri hanya karena itu. Kenapa bisa terjadi? Saya yakin bahwa itu nggak serta-merta ke sana. Artinya anak ini tidak pernah bisa memahami isi hati ibunya. Bahwa ibunya tidak bermaksud jahat, tapi untuk menolong dia. Ya, kenapa bisa terjadi begitu? Misunderstanding, pasti problem di komunikasi. Ya, jadi sekalipun ada waktu dengan anak gitu ya, tapi kalau nggak ada komunikasi, apalagi sekarang handphone ya kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Yang kedua adalah seorang anak yang umur 15 dia suka anime. Nah, kebetulan di negara Jepang itu beberapa ideologinya cukup unik begitu ya. Bahkan beberapa aneh ya, mulai dari menikah dengan tokoh anime. Nah, salah satunya ada komik yang ternyata bicara menanamkan ideologi bahwa mati masalahmu selesai. Singkat cerita, dia baca satu komik yang saya nggak tahu judulnya apa. Dan ketika dia ngalami stres, dia pilih bunuh diri. Dan itu pukulan berat buat papa mamanya yang begitu baik hati gitu ya. So,
Jadi ini tentang kepahitan anak. Asalnya di mana, cara bekerjanya gimana, kesimpan di memori gimana. Ini yang tadi internal. Yang terakhir tadi yang contoh-contoh itu lebih karena faktor eksternal. Jadi kalau kita aware itu tentunya kita mulai bisa bikin langkah-langkah yang sifatnya lebih mempreventif. Saya kira itu materi dari saya. Terima kasih, Bu Yula. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Charles. Sungguh luar biasa pemaparan Bapak ini, sangat menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Pak Charles, ada beberapa pertanyaan seputar topik ini, Pak. Yang pertama, sebetulnya faktor utama yang menyebabkan seorang anak mengalami kepahitan di dalam hidupnya itu sebetulnya seperti apa ya, Pak? Ya, kalau saya bisa bilang tadi kan dengan penjelasan tadi sebenarnya kalau kita bisa baca sebenarnya multifaktor. Tetapi kalau kita bicara udah menuju dari anak menuju remaja, sebenarnya faktor internalisasi nilai yang didapat dari orang tua dan institusi sekolah dan gereja ini penting. Jadi tahap perkembangan anak ketika dia bertumbuh itu misalnya let's say lah umur 1 sampai 6 adalah masa penanaman nilai yang sebanyak mungkin. Yang tepat, yang kuat, yang membuat dia tuh bukan mengandalkan saja tapi dia punya kekuatan untuk menahan serangan. Gitu ya. Nah, ini menjadi satu faktor utama untuk dan tentunya yang paling bisa menanam pertama adalah orang tua. Karena nggak mungkin anak umur 1, 2, 3 tahun ada di sekolah. Yang kedua, sebenarnya institusi yang juga turut berperan, karena bisa berperan langsung maupun tidak. Jadi misalnya gereja bicara kepada orang tua akhirnya menanamkan nilai ke anak. Atau gereja di sekolah minggu menanamkan sesuatu ke anak. Ini menjadi satu membangun benteng pertahanan. Ya. Nah, selama itu tertanam dengan baik, maka serangan faktor dan kejadian apapun di luar tadi tidak menorehkan kepahitan yang terlalu dalam harusnya. Gitu ya. Jadi misalkan disiplin anak lah, kita bicara parenting deh, salah satu tentang disiplin anak. Selama kita mengkomunikasikan dengan baik tujuannya, ngajarin dia ngerti kesalahannya sampai mana, ketika kita disiplin, saya kira si anak sekalipun tanda kutip ya ngalami yang namanya spanking, dia tahu dengan pasti papanya spanking karena saya yang salah. Jadi nggak menimbulkan kepahitan. Yang kedua, ya tentunya yang lain sebenarnya sifatnya lebih eksternal. Nah, tapi membentuk internal ini juga penting. Sehingga ketika terjadi hal-hal eksternal, kejadian yang tidak menyenangkan dan sebagainya, dia tidak dengan serta-merta menyalahkan yang lain. Jadi ini sangat berkaitan dengan pola asuh yang ditanam sejak awal. Gitu ya. Tetapi kalau orang tua udah terlalu sibuk ya, sebenarnya kita lagi buka pintu lebar-lebar untuk si anak nih gampang banget dilukai. Ya contoh yang tadi ya, masa wifi dimatiin harus pakai bunuh diri? Loh, kan dia kan tahu mamanya sayang, tapi dia kelewat batas. Kenapa nggak bisa menginternalisasi satu nilai bahwa, oh ya saya udah kelewat banyak. Gitu ya. Nah, seringkali karena itu pola asuh yang terlalu permisif misalnya. Pola asuh yang terlalu otoriter misalnya. Ya, itu juga sangat menentukan sedalam apa si anak mudah dilukai, terluka ya, di luar pengalaman-pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual. Ya, baca komik atau dapat video yang memberi ide. Dan kita harus akui hari ini bahkan film Disney sekalipun sudah mulai terjadi penyusupan nilai-nilai yang tidak seharusnya. Ya, suka sama suka lah, tidak memaafkan it's okay. Banyak sekali. Oh, film-film yang bertema balas dendam dan kebayangnya kalau itu menjadi satu nilai di kepala mereka gitu. Jadi ya saya kira itu ya. Semoga itu menjawab begitu ya untuk nomor 1 ini. Dukungan orang tua memang sangat penting ya Pak untuk mengatasi kepahitan anak ini. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membantu anak mengenali
dan mengekspresikan kepahitan yang dia alami ini dengan cara yang sehat? Saya pikir sekali lagi ini kuncinya ada di orang tua. Dan kunci orang tua bisa seperti itu seringkali butuh kerjasama sekolah maupun institusi gereja. Ya, yang pertama adalah selama anak menemukan ngomong sama orang tua adalah tempat yang secure buat dia akan bicara. Tetapi kalau dia ngomong dikit dibentak, ngomong dikit dipukul, ngomong dikit urus sendiri, ya anak nggak akan bicara. Jadi kuncinya ada di orang tua. Saya menemukan bahwa ini saya juga masih belajar ya. Jadi beberapa waktu ini saya alami orang punya baik terlalu masalah. Jadi mau ngomong nggak sempet. Ya sejujurnya saya juga terus mau mengupgrade diri, ya ngatur waktu lebih lagi untuk anak karena saya tahu anak remaja, ya anak-anak remaja sampai dia dewasa akan selalu butuh kita sebagai orang tua, gitu ya. Nah jadi ya gimana dia bisa cerita? Ya harus dia menemukan tempat aman. Nah selama dia tidak menemukan tempat aman, ya nggak bisa. Contoh, saya mau terbuka dengan guru BP, tapi karena saya cerita, satu sekolah tahu, ya nggak akan cerita lagi. Nggak akan cerita lagi gitu mah. Pasti nggak akan cerita itu mah. Langsung trauma, iya. Jadi penting sekali gitu ya. Sama respon dan reaksi kita ini perlu kita belajar. Ya, saya kira yuk sama-sama ya. Ini kalau ada orang tua yang menyaksikan, yuk kita sama-sama belajar. Jangan buru-buru reaktif. Hah, kamu kok berani pacaran? Udah mulai sekarang keluar dari sekolah. Nah, jangan begitu. Ya, kalau kayak gitu, anak tambah nggak mau ngomong. Gitu ya. Jadi ini penting. Saya kira itu ya, untuk supaya anak bisa lebih open. Pastikan dia perlu sampai menangkap bahwa saya tahu, kalaupun saya gagal salah, saya itu nggak akan diusir, nggak akan dibuang oleh ayah saya dan ibu saya. Nah, kan itu harus dikomunikasikan. Terlihat dari respon, dia datang. Saya ingat satu hari anak saya datang, "Papa, saya nggak lulus." Dan nyebelin lagi, nggak lulusnya, jadi untuk math, untuk lulus 75, dia 73. Saya juga kesel gitu ya. Tapi waktu dia datang, dan saya tahu ini juga salah satu faktornya karena dia malas belajar. Setelah diingatkan berkali-kali, bahkan saya marahin, saya disiplin segala macam. Akhirnya dia kena buahnya. Tapi waktu dia, "Papa, saya gagal," yang mungkin di dalam hati dia takut akan dimarahin. Saya justru nggak marahin. Saya bilang, "Sekarang kamu nikmati hasilnya." Jadi menurut saya pukulan dia merasa bersalah nggak naik aja itu udah cukup. Nah sekarang tolong belajar. Nah, mulai hari ini nggak ada alasan lagi ya. Papa leskan kamu, nggak usah komplain, nggak usah cari alasan. Jadi akhirnya begitu. Tapi dia tahu gagal tidak membuat dia akan dibuang. Nah jadi menciptakan tempat yang secure itu penting. Kadang-kadang kita usaha aja sebagai orang tua ya. Kadang anak tetap nggak cerita juga ada loh. Jadi come on, orang tua nggak melakukan aja bisa nggak seideal yang kita kira, apalagi kalau kita nggak punya waktu dan tidak melakukan. Saya kira itu. Oke. Tadi juga Bapak ada sempat sedikit singgung soal bully ya Pak ya. Iya. Ya, kita selaku orang tua atau pembina rohani, bagaimana caranya kita untuk bisa menunjukkan kasih dan dukungan kita kepada anak yang mengalami kepahitan dengan teman-temannya yang suka membuli itu, Pak? Ya tentunya ya kita punya yang namanya firman Tuhan yang udah mengajarkan tentang itu. Tapi saya pikir gini, kalau mengenai bullying itu, selama seseorang tahu identitasnya di dalam Kristus, dia tidak masalah. Menurut saya nggak akan masalah. Kenapa? Karena dia udah tahu. Ya saya ambil contoh, orang ngomong, "Ih, kok Charles gendut," gitu ya. Let's say lah begitu ya.
Saya ingat saya pernah ikut khotbahin begitu. Kenapa saya nggak terganggu? Ya memang faktanya gue gendut kok. Ya sudah aja. Tetapi saya tahu dengan pasti saya diterima Kristus. So I don't care apa yang kamu pandang sama saya. Jadi ketika saya sudah menginternalisasi mengenai nilai identitas saya di dalam Kristus, saya kira ketahanan saya jauh lebih kuat dibanding sekedar yang lain. Berarti ini juga menunjukkan satu, para orang tua, para pembimbing rohani, guru-guru di sekolah perlu tahu bahwa at the end anak ini bisa lepas dari kepahitan. Anak ini bisa jadi mandiri, bukan hanya faktor itu ya, karena saya ingat masa kecil saya juga dibully. Ya, saya masih ingat tiap KKR saya nangis-nangis minta konselor doain. Saya masih ingat ketika saya punya ibu yang percobaan bunuh diri 11 kali. Saya ingat ketika ayah saya harus meninggal ketika saya masih kelas 1 SMP. Dan tiap dengar kata ayah, saya selalu menangis. Jadi saya tahu rasanya di situ. Tapi saya tahu rasanya ketika ada seorang guru mempertemukan saya dengan Kristus. Sejak itu saya punya kekuatan untuk berkata, orang boleh bully saya, I don't care. Ya, jadi penting ya kita mengerti hal-hal itu. Saya kira itu. Terakhir Pak, ada nggak Pak contoh kasus atau kisah sukses yang bisa Bapak bagikan ke kami semua tentang anak yang berhasil mengatasi kepahitan di dalam hidupnya dia Pak? Ini harus contoh luar atau saya? Boleh apa aja. Saya dua lah ya. Yang satu itu adalah satu anak perempuan. Jadi anak perempuan itu dia cantik banget sih. Saya begitu lihat ya, gile cantik bener ya gitu ya. Dan dia ngalami dilecehkan oleh ayah kandungnya. Di sekolah Kristen loh ini ya. Saya nggak usah sebut lah ya. Singkat cerita, saya agak lupa karena ini udah lama banget. Jadi dia nggak diperkosa oleh ayahnya, kelas 4 SD. Nah, singkat cerita, saya ketemu. Saya ingat hari pertama kali ketemu itu di satu food court. Saya masih jalan menuju arah dia. Dan saya ini karena food courtnya sepi nih, ini nih orangnya ya. Gue datangnya langsung gitu ya, saya langsung datang. Bareng istri, cuman istri langkahnya ketinggalan, dia agak ke belakang. Begitu saya mendekat, itu tatapan mata dia ya kayak mau bunuh saya loh. Wah, lihat, gue salah apa gitu, sampai saya kaget gitu ya. Sampai akhirnya saya perkenalkan diri, ini loh yang kemarin kontak ini, baru dia band defense-nya langsung turun. Dan ternyata ketika dia ngalami kepahitan dengan ayahnya ini, yang nggak bisa dia ungkap, efek yang terjadi adalah gini, tiap dia pacaran dia lakukan hubungan seks. Sedih ya, cantik begitu kok begini gitu ya. Singkat cerita ketika kami harus layani, dengerin ya. Dan di sini pentingnya kita spend waktu. Jangan, walaupun ada yang namanya teknik counseling, yang namanya brief counseling, tapi waktu itu adalah kita harus lihat kondisi klien, counseling kita. Sejauh mana. Jadi waktu ngobrol gitu ya, dia ternyata butuh waktu cukup lama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan memburu-buru. Ya, jangan asal pengen cepat. Ya, apalagi ngomong ke konselor, bisa nggak sekali pertemuan? Jangan begitu juga, begitu ya. Nggak bisa. Kadang nggak bisa instan. Syukur-syukur sekali doain selesai, tapi kan kadang nggak ya. Jadi kita ikutnya ya prosesnya by proses. Yang terjadi setelah beberapa bulan, ya hampir setahun, hanya judulnya, bayangin, saya harus ngajarin ampuni ayah kamu, itu susah. Ya, karena dia adalah orang yang diri, ya, cukup sulit. Singkat cerita lewat pendampingan, singkat cerita dia akhirnya memutuskan saya mau mengampuni.
yang menarik ya, ketika dia memilih itu, dibina secara alkitabiah begitu, dan belajar ngerti, oh ternyata pengampunan itu ada di dalam firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Dia bisa menerima dirinya, dia bisa mengampuni dirinya, dia ampuni bapaknya. Ya, saya ingat waktu ayahnya sakit, dia yang nungguin. Wah, ini kemajuan ini. Ini kemajuan besar sekali gitu ya. Dan singkat cerita hari ini dia sudah menikah, punya anak 2. Kan saya ikut happy ya kalau dengar gitu ya. Wow, ini mengampuni ayah yang memisah dia. Gimana ceritanya gitu ya. Saya juga, ini kalau nggak kemurahan Tuhan nggak mungkin lah. Ya bukan karena saya udah yakin. Tetapi salah satu kunci waktu itu adalah, saya tahu saya nggak bisa. Kalau cuma ngandelin saya harus membuat dia ketemu Kristus. Jadi ya saya sangat mengencourage karena kita dalam sebagai orang-orang percaya ya, bukan hanya bicara konseling saja. Percayalah Kristus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang. Gitu ya. Jadi ini sangat sangat dramatikal. Saya masih ingat hari-hari itu. Lalu yang kasus kedua sama begitu ya. Nah, karena kebetulan saya karena Ruth ini pelayanannya jauh lebih lama dibanding Boaz begitu. Jadi kasusnya memang kisaran tentang seksualitas begitu. Nah, orang ini ya maaf nih anak hamba Tuhan tapi ngalami juga pelecehan. Jadi sekali lagi, traumatis tidak diselesaikan pasti punya dampak. Pasti punya dampak. Jadi harus diselesaikan, harus dicari tahu akarnya dan diproses bersama. Terutama di pentingnya posisi keluarga dan orang tua. Nah, singkat cerita, nih papa mamanya nggak tahu, ternyata dia dilecehkan oleh salah satu anggota keluarga. Akhirnya dia pacaran jatuh. Nah, jatuhnya lebih parah dari contoh pertama ya. Jadi dia pacaran sama A, bisa sambil tidur dengan BC. Pacaran sama D, tidur sama EF. Nah, saya juga bingung waktu konselingnya ya. Kaget banget kan. Hah? Berarti total berapa orang? 11. Waduh, sakit kepala saya ya. Yang terakhir bahkan gini, jadi pria terakhir itu, yang ke-10 itu, selain sering tidur sama dia, ternyata menghamili sahabat dia. Dan mau nikah. Dan akhirnya diputusin kontak, diblok dan sebagainya. Nah, si cewek ini nggak terima, dia berusaha ngejar si cowoknya. Caranya gimana? Dia datangin salah satu pengerja gerejanya, dia rayu untuk hubungan badan untuk dapat nomor si cowok ini. Ini kisah nyata loh ya, saya nggak ngarang. Ini benar-benar nggak tahu ya, di saya itu penuh dengan drama Korea lewat itu. Ya. Nah, sampai semengerikan itu. Waktu datang ke kami itu dalam kondisi stres, marah, kecewa, pahit, termasuk kepada ayahnya, termasuk kepada cowoknya. Ya, dia simpan itu gambar yang dari cowoknya itu, suruh saya bilang bakar. Karena itu hanya mengingatkan kamu ke masa lalu, dan itu proses lebih dari 2 tahun. So, semakin berat lukanya, semakin pahit, semakin traumanya dalam, semakin kita butuh waktu ya. Jadi setelah 2 tahun, hampir tiap hari datang nangis. Kadang ceritanya berulang sama, keluhannya sama, dengerin. Nah, ini pentingnya konselor menjadi pendengar yang baik. Nah, efeknya apa? Setelah dia bisa lebih pulih, kita arahkan, ayo bantu juga orang-orang yang ngalami pacaran yang salah gini. Jadi nggak fokus ke dirinya, dan sekali lagi kuncinya bertemu Kristus. Dan akhirnya, singkat cerita to make it short, hari ini nikah, punya anak 3, keliling dunia, punya suami baik, jadi tulang punggung seluruh keluarga. Happy ending. Ya, jadi memang butuh diproses. Jadi sekali lagi, jangan pernah anggap enteng, itu mah anak-anak gampang lupa. No. Kalaupun tampak lupa, itu sebenarnya ada di alam bawah sadar. Sampai itu bisa diproses. Jadi kira-kira itu ya masukan dari saya. Jadi buat semua pihak,
Mohon untuk lebih peka, mohon juga kerjasama untuk bisa sama-sama menolong sisi anak ini. Kira-kira itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk jawaban dan sharing-sharingnya. Jadi bisa disimpulkan kepahitan yang dialami anak ini bisa akibat dari pengalaman traumanya, konflik dalam keluarganya juga, tekanan dari lingkungan juga ya Pak. Dan ini kepahitan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional maupun sosialnya, psikologisnya. Dan kalau tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan masalah jangka panjang bagi si anak di dalam menjalin hubungan maupun rasa percaya diri si anak tersebut ya Pak ya. Tetapi dengan dukungan yang tepat dari keluarga, dari pendidik, lingkungan itu kepahitan itu bisa diatasi dan si anak bisa membangun kembali kepercayaan diri serta bertumbuh jadi individu yang lebih kuat lagi, lebih optimis. Oke, sebelum mengakhiri sesi ini, saya persilakan Pak Charles untuk memberikan closing statement dan mohon kesediaannya untuk menutup di dalam doa. Silakan Pak. Oke, saya kira yang pertama jangan anggap enteng kepahitan dengan anak atau peristiwa negatif yang dialami anak. Sekecil apapun pastikan itu selesai. Yang kedua, semua pihak jangan saling lempar tanggung jawab. Ya, orang tua lempar ke sekolah, sekolah lempar ke orang tua dan sebagainya. Walaupun porsi paling besar ada di orang tua. So jangan saling lempar, tapi saling bergandengan tangan demi anak. Dalam doa ya, Yesus terima kasih. Kau yang sangat saya setiap anak dalam hari-hari kami berada di sini yang penuh dengan luka penuh dengan suasana yang dapat seringkali menyebabkan hari ini kami berdoa bangkitkan para orang tua, bangkitkan para pembina rohani, bangkitkan para guru Tuhan yang bekerja sama untuk melindungi dan menyembuhkan, membawa pemulihan anak-anak kami dengan cara membawanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang paling sanggup memulihkan segala sesuatu. Karena itu hari ini hamba berdoa, menyerahkan semua yang mendengarkan pesan hari ini, dan menyerahkan anak-anak kami di dalam tangan. Kami mempercayai bahwa Engkau jauh lebih mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Mau berdoa juga memberkati Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, khususnya tim Task Force untuk doa dan konseling, supaya dampak yang dibawa Tuhan untuk generasi semakin hari semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Charles atas pesan yang luar biasa, yang sangat informatif bagi kami semua. Juga terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti live streaming hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung atau ketinggalan bagian awal, jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara bisa menonton keseluruhan acara di channel YouTube kami, Instagram, MPK Indonesia. Pada akhirnya, kami tim Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, saya Yulansari beserta rekan-rekan tim teknis yang bertugas di belakang layar, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.